Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten kabel-kabelan yang cukup menarik ya. Dari segi fundamental emiten ini juga bagi dividen juga ya, walaupun berhenti di 2002 karena untuk IPSD 2001 kan minus ya. Jadi tapi di tahun sebelumnya itu dia bagi dividen dan kalau lihat di tahun ini ya, untuk 2002 kemarin oke ya, sampai kuartal 3 tuh oke untuk laporan keuangan, nanti kita lihat ya. Nah, emiten ini juga ada saham dari pemerintah ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa ya, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham KBLM atau Kabelindo Murni. Nah, ini perusahaan yang bergerak di bidang kabel-kabelan. Nah, kita lihat ya, close-nya hari ini di 262 ya. Oke, pertama kita lihat dulu untuk profil KBLM. Nah, ini Kabelindo atau PT Kabel Murni Tbk. Dulu tuh namanya PT Kabel Indonesia ya. Setelah itu ini kan dulu perusahaan asing PMA. Setelah itu di tahun 1979 berubah menjadi PMDN ya, perusahaan modal dalam negeri. Nah, untuk komposisi ya, pertama untuk pengendali ini PT Mesindo Agung Nusantara, berikutnya ada Sibalek ya, ini pengendalinya dua itu ya, dengan porsi sekitar 34,73 dengan 33,93% ya. Terus berikutnya masyarakat sekitar 18,91 dari kantor pusat DJKN ya, atau Dijen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan itu sekitar 6,24 ya, dan PT RDK Elite Sekuritas ini 6%. Nah, ini untuk ini ya, untuk Februari ini nambah ya, nambah plus 236, Januari itu nambah 4, Desember min 30, Desember min. Nah, dari sini ya kita lihat ya kesannya seperti apa. Mulai habis tuh bulan Desember terakhir ya, Desember ya. Artinya ya kita bisa jadikan case ya ketika nanti kayak gini ya. Tadinya kan 2000, setelah itu turun. Nah, kayak gini kan dia akan sideways ya, sideways panjang. Nah, setelah itu dia akan naik lagi gitu ya. Nah, ini bisa jadikan case ketika nanti teman ketemu emiten yang lain ya. Nah, seperti kalau saya biasanya tak lihat ini dulu ya, ini tak lihat dulu untuk tambahan data ya. Kalau di sini porsinya semakin banyak ya, aku nunggu aja dulu sampai ini mulai berkurang ya. Artinya banyak retail yang sudah out ya. Nah, ketika out nanti pasar akan sepi. Ketika sepi biasanya maker akan masuk ya, naikkan. Ketika harga naik biasanya retail akan masuk lagi, makanya harus akan untuk plus. Nah, harusnya nanti di Maret ya, ini mid ya. Kalau kita lihat harganya sudah kegeprek. Nah, ini ya Februari sini terus sekarang terus turun lagi. Nah, tinggal nunggu base-nya aja dulu dia balik ya, tidak membentuk lower low. Nah, itu potensi nanti dia akan gerak lagi ya. Oke, kita lihat ya dari segi profil company seperti itu ya. Terus shareholder-nya seperti itu. Kita lihat untuk laporan keuangan. Nah, ini karena terakhir kan per kuartal ketiga guys ya, keempatnya belum muncul. Nah, jadi sampai kuartal ketiga dulu. Ini kalau dalil segi aset ya, EBIT ini ada penurunan ya, asetnya penurunan dari sebelumnya tuh 1497 ya. Nah, ini per Desember atau kuartal 4 2001, nah, kita bandingkan dengan September 2002 ini kuartal ketiga, kita ada penurunan sekitar 30 miliaran ya asetnya ya, dari 1497 turun ke 1467 ya, jadi 30 miliar ada penurunan. Ini ada pos di persediaan ya, penurunan ada pos persediaan di sekitar 20 miliar ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya dari aset turun ya, tapi turun tipis. Berikutnya ada liabilitasnya sekitar 239.
239, jadi ya sekitar 20% ya likuiditasnya kalau kita bandingkan dengan asetnya ya. Ini sekitar 239 kalau kita bandingkan secara year to year atau per kuartal kemarin, kuartal 4 2001 ini ada penurunan ya. Di sebelumnya 283 turun ke 239 ya, turun sekitar 50 miliar ya. Jadi untuk ekuitasnya harusnya naik ya, ekuitasnya jadi 1,227 ya, naik ya dari sebelumnya 123 ya, ini naik. Oke, kita lihat untuk laba rugi ya. Nah, kita lihat untuk laba rugi ya. Untuk laba rugi, nah ini untuk penjualan ada kenaikan ya, secara per kuartal, secara year to year. Dari sebelumnya 895 miliar naik ke 1,1 ya. Jadi naiknya hampir 250 ya miliar untuk kenaikan sisi penjualan. Walau begitu beban pokok juga naik ya, dari sebelumnya 807 naik ke 100,1 ya. Jadi masih sekitar 4 miliar ya untuk laba bruto. Untuk laba bersihnya setelah dipotong pajak itu sekitar 14 miliar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu dia rugi ya 10,44, sekarang sudah cuan sekitar 14,21 ya miliar. Jadi untuk EPS nya naik ya, dari sebelumnya rugi min 9 naik ke 13 ya. Jadi kenaikannya itu berapa ya, sekitar 300% ya untuk EPS ya, karena kan min ya, min naik ke 13 ya. Nah, hampir 1300% ya kenaikannya IPS ya. Sama ya untuk labanya juga sama, dari sebelumnya min 10 jadi ke laba ini ya dari 14 ya. Jadi hampir sama juga ya naiknya ya, dari 10 ke 1 kan hampir ini ya 1000% juga ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk cash flow ya dari operasionalnya sendiri masih ada sekitar 2,9 ya, 2,9 miliar ya, ini miliar ternyata ya, 29 miliar, 2,9 miliar ya untuk cash flow nya. Sebelumnya minus ya, dan sebelumnya minus 83, sudah ada positif ya 2,9. Ya, untuk kas terakas sekitar 14 miliar. Oke. Nah, dari laporan keuangan ada perbaikan kinerja ya. Nah, ini kan kalau kita bandingkan secara per kuartal ya, jadi ada potensi nanti ya. Dan menariknya emiten ini juga rutin ya bagi dividen, walaupun sempat berhenti di 2001 ya karena dia rugi. Itu rugi, akhirnya di 2002 tidak dibagikan ya. Setelah itu 2002 ini kan cuan ya, ini sampai kuartal 3 ini udah cuan ya. Nah, semoga di kuartal 4 lagi cuan biar dibagikan dividen lagi. Oke, dari segi laporan keuangan ada perbaikan kerja ya, ada potensi untuk earn tadi ya. Oke, yang balik lagi ya dari insider nih ya. Ini tuh ada pemainnya ya. Lihat sedikit menunjukkan ya. Oktober tuh dia mulai akumulasi ya, ini RJK Sekuritas ya, vakum. Setelah itu ya mulai Februari ya dia jualan ya, sampai 6 Februari dia berhenti. Lihat ya di catnya nih, Februari ya awal dia jualan nih, jualan. Setelah itu ambiar ya. Kenapa di sini tulisnya tanggal ini ya? Karena kan biasanya kan ini plus 2 ya, jadi dia jual sampai ke ini ya, biasanya plus 2. Jadi data sini biasanya jualnya lebih belakang ya, biasanya mungkin di bulan Januari. Kali ini tertera 1 Februari, berarti plus 2 nya mungkin di tanggal 28 ya, 28an atau tanggal di 30an itu ya, Januari.
Nah ini dia udah jualan ya. Jadi ada pemain titik ya. Kalau di sini kita bisa secret card ya, bahwa di akum, kemungkinan di akum ya. Setelah itu dia jualan kayak gini ya. Ini jualan. Setelah ini jualan ya dia ya, jualan. Posisi ini di akum lagi nih ya. Ini kelihatan di sini. Ini mulai akum lagi ya. RDK Elite Sekuritas ini akum lagi 16 Februari, 28 Februari ini akum lagi. Jadi posisi ini ya, setelah biar ini mulai akum lagi ya. Nah, tinggal tunggu lagi nanti kita ya, dia akan naikinnya apa nih, apakah dibikin ke bawah dulu seperti ini agak panjang sinway, atau langsung diangkat ya. Dan kita tunggu aja ya. Jadi kalau teman-teman mau nunggu di band area di area sini, ini cukup panjang ya, cukup kuat juga. Yang kedua dari sini, tapi ini dari 22 April ya. Nah, ada 2 di band, mau nunggu di area sini atau di sini ya. Untuk di band terbawah itu range sekitar 90 ya, 190-an. Di atas ini range sekitar dari 225 ya, bisa sampai di area sini 245 ya. Nah, teman mau nunggu gimana, ataupun mau nunggu sampai dia tidak bikin lower low, itu yang cara tercepat ya. Dan ini sebenarnya udah mendekati atau pas di supportnya MA 200 ya. Jadi ketika nanti mantul lagi ada potensi ya. Kalau jebol nanti biasanya akan jelas dulu. Nah, ini MA 200 sama kuat atau tidak, nanti kita lihat hari ini ya, per tanggal 14 Februari ya. Nah, di sini sudah menunjukkan ya, dia udah akum ya. Kalau kita lihat ke belakang-belakang dia suka beli terus jualan gitu ya, RDK ini. Dan polanya sama ya, kelihatan. Nah, bahkan tertunjuk di chart ya. Tadi teman-teman silakan cek sendiri ya, kan kelihatan kok. Nah, dia ambil jualan ya. Nah, naikin jualan, turun lagi ya, ambil lagi, jualan lagi ya. Setelah itu turun, dan posisi ini dia udah mulai akum ya. Dan contohnya kayak gini. Nah, 28 Februari 23 artinya 28, kemungkinan nanti ngambilnya 26 ya, 23 ngambilnya 20. Sini kelihatannya tanggal 20 ini ya, posisi 26 berarti kan ngambilnya 28 kan 26 ya, sini ngambil ya. Nah, 20 berarti di sini. Nah, ini masih dikeprek ya, tapi tunggu aja dulu ya. Tunggu sampai kapan dia biasanya akan diambil lagi. Kita lihat ya apakah nanti ada data lagi ngambil. Oke, kurang lebih seperti itu ya dari analisa fundamental. Emiten ini ada pekan kinerja bagus ya, bagus, ada cuan, sudah mulai cuan. Tinggal nanti lihat di kuartal keempat seperti apa. Semoga cuan biar nanti bagi dividen. Dan emiten ini juga sepertinya latihan bagi dividen ya. Dan untuk shareholder seperti itu ada porsi pemerintah ya, atau Kemenku itu sekitar 6,6%-an ya, 6%-an. Terus dari segi insider ya, RJK Sekuritas ini suka mainin dia. Nah, kalau di sini kelihatan ya datanya, kita sinkronin dengan chat kelihatan. Suka ngambil, setelah itu suka jualan gitu ya. Tinggal kita ini ya, nyampain momentum kayak RJK aja ya. Dia beli, kita ikut beli ya. Dia jual, kita jual gitu aja ya. Oke, jangan lupa ya analisa kembali. Kalau memang cocok silakan dipantau. Kalau tidak cocok abaikan saja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga menambah data untuk teman-teman semua dalam bertrading ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau ada request atau pertanyaan, silahkan aja ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.